Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, saya Ayu Firdausi akan menerangkan sedikit mengenai materi pewarnaan pastel pada mata kuliah gambar interior. Untuk sejarahnya sendiri, pewarna pastel itu telah digunakan oleh seniman sejak era Renaissance dan populer pada abad ke-18 ketika sejumlah seniman pada saat itu menjadikan pastel sebagai medium primer mereka, terutama oleh seniman ternama. Salah satunya itu seperti Leonardo da Vinci yang melukis The Last Supper pada sebuah dinding pada tahun 1495. Contoh yang lain seperti gambar lukisan potret Louis tahun, 1748, Maurice Quentin de la Tour, ataupun lukisan dari Rosalba Carrera, yakni self portrait seniman itu sendiri pada tahun 1715 atau 1709-an gitu ya. Jadi, pewarna pastel itu sendiri bisa menghasilkan warna yang cukup realistis pada lukisan, seperti contoh yang saya sebutkan ini. Untuk karakteristik sendiri dari pewarna pastel, yakni warnanya itu terlihat cemerlang ya, hampir menyamai cat minyak. Untuk kelemahannya sendiri, kelemahannya dia tidak menempel terlalu kuat. Jadi untuk itu biasanya diberikan semacam fiksatif gitu ya. Nah, warnanya sendiri itu jadi sangat kuat di atas warna kebalikannya atau komplementernya, namun sebaliknya untuk warna-warna, analogus. Jadi warna gelapnya itu tidak kuat di atas warna terang, jadi harus dibalik ya. Warna pastel ini sendiri sangat sulit untuk dihapus. Nah, untuk mengatasi masalah kelemahan pastel kapur konvensional, dikembangkan juga, pewarna pastel dari minyak. Nah, pastel ini juga merekat kuat di berbagai media seperti kanvas, papan keras, ataupun triplek. Jenis pewarna pastel. Yang pertama yakni oil pastel, terbuat dari lilin dan minyak, memiliki tekstur yang lembut dan berminyak. Hasil gambar lebih baik, lebih halus dan mudah menempel pada bidang kertas. Warnanya juga lebih terang dan cerah. Nah, untuk jenis kedua dari oil pastel yakni wax pastel ataupun biasa disebut krayon ya. Jadi ini terbuat dari lilin, memiliki tekstur yang keras, sulit menghasilkan gambar yang halus dan meninggalkan, bagian-bagian kecil yang tidak rata. Jadi kalau yang tidak rata itu biasanya warna warna medianya ya, misalnya kertas itu terlihat begitu ya, ataupun ditumpuk itu warna yang di bawahnya itu akan terlihat seperti itu. Dan memiliki warna-warna yang lebih lembut. Contohnya seperti di sampingnya ya. Jadi kalau oil pastel itu yang di atas itu dia cenderung lebih oily begitu ya. Dan lebih lembut, ngeblendnya juga mungkin masih terlihat kurang halus gitu ya, agak susah di shading, tapi dia hasil pewarnaannya merata, nggak kayak yang di bawahnya. Bawahnya itu adalah contoh dari pewarnaan krayon itu eee, ada semacam jejak-jejak dari, lilin-lilinnya gitu ya, ada bagian-bagian kecil yang tidak kewarna begitu. Selanjutnya ada dry pastel, bisa jenisnya ada soft pastel, ada hard dry pastel, dan ada pastel yang berbentuk pensil. Nah, untuk soft pastel itu sendiri terbuat dari pigmen dan sejumlah kecil pengikat. Dia memiliki intensitas dan kaya akan warna. Lalu sangat halus dan lembut, dapat menutupi area padat yang luas dengan cepat gitu ya. Jadi kalau soft pastel itu biasanya lebih cepat untuk menutup permukaan yang digambar. Dia juga menciptakan banyak efek dengan memvariasikan kekuatan dan ketebalan garis. Selain itu, biasanya berbentuk tongkat atau silinder seperti kapur ya, dalam berbagai ukuran. Nah, karena sangat lembut, bahan ini biasanya cepat aus dan sangat rapuh. Untuk, hard dry pastel, ya, dia mengandung lebih banyak pengikat dan sangat kokoh.
berbentuk tongkat dengan tepi persegi, biasanya kotak-kotak gitu ya. Dapat digunakan sendiri ataupun dikombinasikan dengan soft pastel. Jika ditajamkan dapat memperoleh garis sempit, praktis biasanya untuk detail-detail ya. Jika diterapkan secara horizontal, dapat dengan mudah mewarnai area yang luas. Nah, kisaran warnanya sendiri untuk yang hard dry pastel ini tidak sebanyak yang soft pastel. Nah, untuk pastel pensil sendiri itu perpaduan antara hard dan soft pastel ya. Warnanya terbatas dan biasanya untuk detailing untuk sketsa gitu, seperti menggambar sketsa seperti pensil gitu ya. Jadi dia akan bisa membuat detailing pada gambar yang kalian hasilkan. Untuk teknik sendiri, di sini ada yang di blend seperti itu ya, ada yang cross hatching dan lain sebagainya. Ada yang bisa ditambahkan air ataupun di titik-titik seperti ini, ditumpuk di warna komplementernya dan lain sebagainya. Untuk contohnya sendiri pada penggunaan contoh ini itu menggunakan soft pastel ya, dan untuk detailing dari pewarnaan atau highlight putih-putihnya itu menggunakan pastel yang berbentuk pensil. Jadi detailingnya itu bisa dapet gitu ya, bisa rapi dan membuat gambar kalian terlihat realistis. Nah, itu dia materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.